datang ya, keluarga Manurung juga yang serta mendoakan saya, dan juga dari keluarga Peparan Opung Heru. Nah ini yang selalu nanya kabar kami berdua, bagaimana progres perkuliahan kami, proses kami. Luar biasa memang opung-opung kami ini. Walaupun kami ini dulu bandel banget ya, hyperaktif, gak seperti sekarang. Saya juga bingung kenapa bisa sampai saat ini kami bisa berdiri, bisa lulus S1, ya lulus kedokteran. Padahal sebenarnya gak ada cita-cita kami untuk ke arah sana gitu ya. Padahal saya dulu mau jadi dokter, dia mau jadi teknik, tapi kami ketukar. Terus saya juga berterima kasih juga kepada tulang kami di sini, tulang Yogi dan tulang Claudia yang belum hadir pada saat ini. Terima kasih tulang dan tulang sudah datang hari ini. Padahal hari ini adalah Jumat Agung ya, harusnya ke gereja dulu, tapi tulang dan tulang bersedia untuk datang pada hari ini di acara syukuran kami. Dan juga saya berterima kasih juga kepada semuanya yang saya belum mention. Siapa ya? Kak Judit juga dari Peparan Opung Togar Manurung ya. Dia adalah kakak saya yang juga senantiasa mendukung saya sampai detik ini, apapun cita-cita saya dia. Lalu saya juga berterima kasih kepada Pak Pendeta Rudi Situmorang yang hadir pada hari ini. Jadi Pendeta Rudi Situmorang ini adalah pendeta kami dulu. Jadi dulu kami berdua di Setiabudi, kami ada kesan baiklah kepada Pak Pendeta ini, karena dulu ada kejadian di Setiabudi, tapi Pak Pendeta selalu kuat ya, selalu merangkul kami, karena dulu kami waktu di Setiabudi jujur ketika ada masalah itu terjadi, kami berdua tidak bisa duduk di mimbar ambil bagian sahabat, tapi Pak Pendeta dan Ibu Pendeta tetap mendukung kami. Jadi kami tidak bisa melupakan kebaikan Pak Pendeta dulu waktu di Setiabudi. Dan yang terakhir, pariban saya, ini pariban sohib saya ya. Waktu kalau ketemu harus CS-an, harus hal, dia juga mendoakan terus kami berdua, pergumulan kami dimanapun, apapun rencana-rencana kami. Yang saya mau saksikan pada hari ini adalah perjalanan saya S1. Saya S1 di USU. Saya nggak pernah membayangkan saya ambil kesehatan masyarakat karena saya mau ambil kedokteran. Namun Tuhan menjawab saya di FKM USU. Singkat cerita, tidak ada permasalahan apapun selama saya kuliah. Namun waktu pada saat semester terakhir, tugas akhir yaitu skripsi, saya mendapatkan dosen yang killer, ya ditakuti se-FKM. Tapi saya tidak menyerah. Saya datang, saya bertanya kepada beliau penelitian apa yang saya harus lakukan. Beliau kasih opsi, oke, saya mau jalani. Namun ada satu persyaratannya, yaitu masuk di hari Sabat. Saya sudah menjelaskan apa agama saya kenapa nggak bisa untuk berkonsultasi sama beliau di hari Sabat. Namun beliau bilang, kan kamu cuma 3 jam, 2 jam. Bisa dong setelah itu berkonsultasi sama saya. Tuhan pun tahu ya kamu berusaha untuk mendapatkan itu. Masa Tuhan tidak memberkati kamu kalau kamu sama saya untuk berkonsultasi? Tetapi saya berdiri teguh dan ingat kata papa saya, apapun yang tentang mengenai hari Sabat, jangan ambil. Selama itu saya tidak cerita sama orang tua saya bahwa saya dipersulit karena hari Sabat. Sampai akhirnya mama saya datang ke USU.
USU pada saat saya ulang tahun. Mama saya bertemu dengan dosen saya, ternyata hal yang serupa yang saya alami itu didapati oleh mama saya. Kenapa? Mama saya berusaha untuk datang ke dosen saya ke rumahnya langsung. Namun apa yang terjadi? Mama saya diusir oleh dosen pembimbing saya. Mama saya langsung telepon papa saya dan berkata, "Pak, inilah yang dialami oleh anak kami, anak kita." Mama saya cuma baru 1 kali. Saya sudah berkali-kali untuk mengunjungi. Bahkan saya ke Aceh, ke Sumut. Saya anak perempuan loh. Saya nggak punya siapa-siapa di Medan kecuali tulang marpau. Saya anak perempuan. Saya berani kemanapun dia pergi. Saya entah di gereja, entah apapun, saya datangi. Tapi dia tidak bisa merespon. Akhirnya puji Tuhan kami balik lagi ke USU dan bertemu dengan dosen pembimbing saya yang baru. Setelah mendapatkan dosen pembimbing yang saya baru, dia mau membimbing saya, dia mau membantu saya. Singkat cerita, di perjalanan skripsi saya yang baru, saya mendapati satu eksiden. Ini yang membuat saya membuat saya lemah, lemah dari iman, lemah dari semuanya. Yaitu saya jatuh di rumah sakit, tempat penelitian saya yang baru. Sebenarnya kejadiannya konyol, ya kalau diceritakan. Tapi itulah bukti nyatanya saya hampir 2 tahun tidak bisa lepas dari pen. Dan saya bisa jalan normal itu sekitar 1,5 tahun. Itu yang menghambat saya tidak lulus pada tepat waktunya. Di dalam proses penyembuhan saya, pemulihan saya, banyak orang yang sayang sama saya, khususnya juga keluarga, dan mendukung saya untuk sembuh karena kamu yakin pasti kamu bisa jalan. Sampai operasi ke-4 kali kalau tidak salah, 4 kali saya bisa jalan. Terakhir saya operasi adalah tahun lalu, April 2025. Dan hari ini, tanggal 3 April, inilah bertepatan saya jatuh 3 tahun lalu di rumah sakit tersebut. Ya, 3 April. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Kenapa saya kuat? Karena saya setelah telepon sama mama saya. Apa kata mama saya? Saya udah ngeluh, saya pikir karena saya anak pertama, saya di-push sama mama saya. Karena mama saya ini kalau sesuatu mimpian, dia tuh orangnya greget, ambisius. Tapi apa bapak saya bilang sama saya, gak apa-apa nak, apapun yang membuat kamu lemah tentang hari Sabat, percayalah Tuhan akan memberikan berkat. Gak apa-apa kamu berapa tahun pun kau dimusuh, ini karena ada bapak saya. Berapa tahun pun kau dimusuh, Papa akan tetap bayar. Saya nangis di situ. Seorang papa saya yang bukan dari Advent, namun dia berkata seperti itu. Saya tersenyum, oh terima kasih Tuhan, saya punya kekuatan, sumber kekuatan. Jadi apapun yang saya lakukan sampai detik ini, walaupun saya masuk hari Sabtu juga, dan Tuhan memperbolehkan saya untuk tidak kuliah hari Sabtu di Unai. Berkatnya selalu ada sampai detik ini saya rasakan. Dan saya bersyukur oleh karena keluarga dan papa saya juga tentunya dan mama saya mendukung apapun keputusan yang saya ambil. Khususnya juga adik saya. Dia juga masalah tentang hari Sabat. Namun saya percaya Tuhan, saya bilang sama adik saya, Dek, apapun yang kau lakukan, ujian, itu tidak menghambat kesuksesan. Percayalah Tuhan akan memberikan jalan dan berkat yang tak kamu duga-duga. Namun lihatlah sekarang, dia jadi dokter kan? Walaupun proses perjalanan kehidupannya dikaliku gitu kan. Namun saya bangga sama adik saya ini, dia mengikuti jejak saya dan mengikuti nasihat saya, orang tua saya. Dan sampai saat ini juga saya bersyukur karena saking sayanya bersyukur ya, saya datang diam-diam ke Manado. Padahal kan orang saya cuma sekedar yakin
dan percaya Tuhan akan memberikan berkat. Saya bilang sama mama saya, "Mama, diamnya, aku mau datang ke Manado buat lihat adik." Kenapa? Saya bukan bangga dia menjadi dokter. Kayak saya yakin dan percaya dia bisa jadi dokter. Tapi kenapa saya mau datang ke Manado? Karena dia mau mempertahankan hari Sabat. Dia mau menjadi anak Tuhan. Apapun proses kehidupannya dia percaya. Dia apapun proses kehidupannya dia tetap maju. Itulah yang boleh saya sampaikan. Kesaksian. Dan saya mau tutup kesaksian saya yang selalu saya ingat di Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Ia akan bertindak. Inilah kesaksian yang saya bawakan. Saya udah lama di sana. Shalom. Selamat siang kepada kita semua. Terima kasih karena sudah datang kepada opung tulang dan tulang. Mungkin belum ada enam guru atau abang guru, namun akan menyusul sudah di jalan. Kemudian juga kepada lain itu kakak, abang, dan juga saudara-saudari dan juga Bapak Pendeta yang sudah datang kepada acara syukuran kami, dan kakak saya Kak Sarah Dentis. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh kakak saya tentang pergumulan saya, yaitu kesaksian pada hari Sabat, yaitu ujian saya. Setelah saya juga sudah mengetahui kesaksian saya, mungkin kesaksian saya ini tidak ada apa-apanya, namun untuk dari kesaksian saya sendiri ini juga merupakan mungkin pengalaman pertama di mana saya terhambat hari Sabat. Jadi mungkin ini adalah pengalaman yang bagi saya. Pada awalnya itu saya berjalan dengan lancar. Saya mengikuti pelatihan untuk ujian yang dinamakan dengan pokoknya ada pelatihan ujian. Kemudian juga saya mengikuti tes dan juga bersama teman-teman saya yang non-advent pada bulan April, sebelum bulan April dari bulan Januari sampai bulan April. Namun pada saat proses di bulan April itu ada kendala yang dinamakan ujian IQ. Ujian IQ itu adalah ujian simulasi di mana hanya bersifat bukan kewajiban untuk mengikuti ujian sebenarnya, yaitu pada saat itulah adalah ujian UKPPD. Ujian simulasi ini bertepatan pada hari Sabat, namun ujian kami yang sebenarnya itu bertepatan pada hari Minggu, yang mana harusnya kami bisa mengikuti ujian pada hari Minggu dan tidak terhambat. Namun oleh karena aturan dari fakultas yang menetapkan kalau tidak mengikuti ujian simulasi atau latihan, maka tidak boleh mengikuti ujian yang sebenarnya, itu ujian UKPPD, maka saya terhambat 6 bulan. Mungkin kesannya 6 bulan ini singkat bagi Bapak Ibu atau saudara-saudara saya, namun bagi saya 6 bulan itu berarti, dan juga banyak pergumulan yang terjadi. Pada saat itu saya belum merasakan yang namanya hambatan bukan karena diri sendiri, namun hambatan oleh karena saya jujur di situ terpukul, dan juga saya tidak ikhlas. Dan juga pada saat ujian simulasi hari Sabat ini, jujur saya juga iman saya goyah, dan saya juga ingin bercerita terus terang kepada Bapak Ibu juga saudara-saudara bahwa jujur saya sudah menetapkan hati sebelumnya mengikuti ujian hari Sabat. Jadi kalau dari yang Bapak Ibu saudara-saudara lihat, misalnya saya berdiri di sini, saya berpegang teguh pada iman saya, itu bukan karena hasil saya sendiri, karena jujur dari hati saya sebelumnya saya mau mengikuti ujian pada hari Sabat. Namun ada cerita di balik itu. Saya sempat bergumul sekitar 2 minggu, dan juga hari H-1 sebelum ujian simulasi itu, jujur saya sudah berketetapan untuk ujian pada hari Sabat. Namun bapak mama saya telepon pada malam sebelum hari Sabatnya, kemudian dibilang, "Nak, ayo sebentar kita telepon dulu yuk, kita diskusi." Di situ diceritakan singkat cerita bahwa
papa mama saya ingin menguatkan saya bahwa hari Sabat ini adalah harinya Tuhan, di mana kita beribadah dan juga ini merupakan lambang kita, merupakan peribadatan kita. Namun dari yang saya ingin bagikan pengalaman dari manusia sendiri bahwa saya merasakan terharu bahwa jujur papa mama saya mendukung saya apapun keputusan saya. Jadi kalaupun saya ujian pada hari Sabat, papa mama saya tetap dukung. Dan juga bila mana saya tidak ikut ujian pada hari Sabat juga, papa mama saya tetap dukung. Kata-katanya begini, nah apapun keputusan kamu, kalau kamu tidak ikut ujian hari Sabat, bahkan kalau kamu ikut ujian hari Sabat, sama seperti cerita Alkitab di mana Daud melakukan kesalahan dan dimaafkan, dan juga Sadrak, Mesak, Abednego yang berpegang teguh pada hari Sabat, pada imannya. Tuhan akan tetap memaafkan dan kamu adalah tetap angkat. Dari situ saya bergumul dan juga saya bangga kepada papa mama saya sendiri, di mana apapun bentuk saya, apapun kesalahan saya, apapun yang saya lakukan, dan kemanapun jalan yang saya pegang, saya tetap adalah anak mereka. Saya bukan suatu kemaluan, bukan suatu aib bagi mereka, namun saya adalah suatu kebanggaan apapun bentuk saya. Di situ saya bergumul dan juga kemudian saya menangis. Saya terharu dengan rasa bangganya mereka dan juga apapun keadaan saya, terima saya apa adanya. Dan saya bergumul di situ, akhirnya kami memutuskan bahwa saya tidak mengikuti ujian pada hari Sabat. Dan di situ juga selama 6 bulan, jujur saya masih tidak ikhlas oleh karena ujian ini. Saya ada perjuangan kami ada berenam, sebenarnya bertujuh, namun ada satu orang yang mengikuti ujian pada hari Sabat. Jadi kami berjuang berenam, kami menyurat ke Kolegium Kedokteran Indonesia, kami juga menyurat ke kementerian, dan juga kami sempat berbicara atau meminta bantuan dari Pak Wakil Gubernur Sulawesi Utara yang berada di Manado, yaitu saya lupa namanya. Namun saya ada minta bantuan juga, dan kami minta bantuan karena beliau Wakil Gubernur itu merupakan beragam advent. Namun setelah banyaknya usaha, namun tidak sampai juga untuk kami dipercepat ujiannya. Jadi saya dan teman-teman saya terhambat ujian pada bulan November, dan akhirnya kami lulus. Di sini juga ada kesaksian yang saya lihat bahwa saya merasa bahwa pada saat bulan April atau Mei itu saya masih belum matang. Saya hanya anak-anak yang mengikuti ujian dan hanya mungkin pintar menjawab. Namun di saat pergumulan ini, alangkah baiknya saya diberikan kesempatan dengan teman-teman saya bahwa saya memimpin dan juga bersama teman-teman saya memimpin pelantikan dokter, di mana kebanyakan pelantikan dokter ini adalah yang lebih parah kasusnya, yaitu mereka terhambat selama berpuluh-puluh tahun. Jadi banyak dokter umum yang sudah berumur 40 tahun, 30 tahun, sudah berkeluarga, dan bahkan sudah terhambat, tapi masih diberikan kesempatan buat mereka menjadi dokter. Saya berpikir juga bahwa pergumulan mereka yang harusnya lebih berat daripada saya. Saya mengambil keputusan juga, mengambil hikmat bahwa walaupun mereka terhambat, mereka masih bisa tersenyum, mereka masih bisa mengurus keluarganya, anak-anaknya, dan juga masih bisa hidup dengan bangga dan juga tanpa adanya rasa malu sampai saat ini. Itu yang saya rasakan, dan juga sampai saat ini mungkin saya sudah bisa berbicara kepada Bapak Ibu dengan bangga, dan juga yang saya ingin sampaikan juga, janganlah melihat saya sebagai orang yang suci. Benar, saya adalah seseorang berdosa yang sebelumnya sempat mengikuti ujian hari Sabat, oleh karena pertolongan Tuhan, dan juga oleh karena pertolongan Papa Mama, keluarga, dan juga teman-teman orang-orang yang mendukung saya untuk menjaga hari Sabat. Di sini kita bersyukuran dan berbangga atas hasil yang kita saya terima. Sekian dari saya, terima kasih.